Iran atau Islamic Republic of Iran adalah negara yang beribu kota di Teheran dan berdiri pada 1 April 1979. Iran memperingati Hari Nasional pada tanggal 10 Februari yang dikenal sebagai Hari Revolusi Islam Iran. Iran juga dikenal sebagai Persia, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat. Meski negara ini telah dikenal penduduk lokal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935, Iran masih disebut sebagai Persia di dunia barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah perkataan Arya yang berarti tanah bangsa Arya. Pemirsa, Iran merupakan negara yang secara geografis memiliki beberapa keistimewaan karena letaknya yang sangat strategis. Iran berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia di barat laut, Laut Kaspia di utara, Turkmenistan di timur laut, Pakistan dan Afghanistan di timur, Turki dan Irak di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Pada tahun 1979, sebuah revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini mendirikan sebuah republik Islam teokrasi, sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran. Luas negara Iran modern mencapai 1.648.195 km persegi dan merupakan negara ke-15 terluas di dunia. Iran juga merupakan negara multibudaya yang memiliki banyak kelompok suku dan bahasa, yang meliputi Persia kurang lebih 61%, Azerbaijan 16%, Kurdistan 10%, dan Lorestan sebanyak 6%. Dari laman Kementerian Luar Negeri.go.id menyebutkan bahwa bangsa Iran berasal dari ras Arya yang merupakan salah satu ras Indo-European. Migrasi bangsa Arya ke berbagai belahan bumi seperti ke Asia Kecil dan India dimulai pada tahun 2500 sebelum Masehi. Peradaban di dataran tinggi Iran dimulai 600 tahun sebelum Masehi, di mana saat itu terdapat dua kerajaan, yakni Parsa di sebelah selatan dan Medes di timur laut Iran. Pada tahun 550 sebelum Masehi, Cyrus the Great berhasil merebut dua kerajaan Persia tersebut, namun tidak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Tahun 521 sebelum Masehi, Raja Darius mendirikan dinasti Achaemenid hingga Darius III. Dan di tahun 323 sebelum Masehi, Alexander the Great berhasil menaklukkan dinasti Achaemenid. Di masa dinasti Parthian, Raja Mithridates II berhasil menjalin hubungan dengan Cina dan Roma yang dikenal dengan perdagangan sutranya. Pada tahun 220 sebelum Masehi, dinasti Sassanid mengakhiri kejayaan dinasti Parthian. Setelah peperangan selama 4 abad, seiring mudarnya kerajaan Romawi, kerajaan Persia hancur dan diinvasi oleh kerajaan Mesir dan Arab lainnya, dan berhasil menyebarkan agama Islam. Dari abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi, berbagai dinasti keturunan Arab, Turki dan Mongol saling berkuasa, yakni dinasti Abbasid, dinasti Safarian, dan dinasti Samanid. Pada abad ke-16, khususnya pada masa kerajaan Safavid, tercapai masa kejayaan dalam bidang kerajinan. Dan di abad ke-17, dinasti Afsar berkuasa, namun kemudian digantikan oleh Karim Khan yang mendirikan dinasti Zan di selatan. Di sebelah utara, suku Qajar berhasil mematahkan dinasti Zan dan mendirikan dinasti Qajar hingga abad ke-19 dengan rajanya yang terakhir bernama Ahmad Shah. Pada tahun 1921, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Reza Shah Pahlavi yang kemudian menjatuhkan Ahmad Shah dan mengangkat dirinya sebagai Raja Iran. Tahun 1941, anaknya bernama Muhammad Reza Shah naik tahta hingga terjadi revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Imam Khomeini pada tahun 1979. Pemirsa, berbagai peristiwa menonjol sejak saat itu meliputi pendudukan Kedutaan Besar Amerika Serikat tahun 1979 sampai dengan 1981. Kemudian invasi Irak terhadap Iran pada tahun 1980 yang menimbulkan perang selama 8 tahun antara tahun 1980
sampai dengan 1988 dan sanksi Amerika sejak tahun 1996. Setelah revolusi Islam dan dimulainya perang Iran-Iran, sanksi ekonomi dan embargo senjata internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat ditambah dengan tingginya permintaan perangkat keras militer memaksa Iran bergantung pada industri senjata dalam negeri untuk perbaikan dan suku cadang. Korps Garda Revolusi Islam ditugaskan untuk mengatur kembali industri militer dalam negeri. Di bawah komando mereka, industri militer Iran berkembang secara dramatis, dan dengan Kementerian Pertahanan mengucurkan modal ke dalam industri rudal, Iran segera memiliki gudang senjata rudal. Sejak tahun 1993, negara ini juga telah memproduksi tank, pengangkut personil lapis baja, rudal, kapal selam, dan pesawat tempur sendiri. Pada tahun 2007, setelah peristiwa dalam program nuklir Iran, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap Iran yang melarangnya untuk mengekspor segala bentuk senjata. Meskipun dijatuhi sanksi tersebut, Iran tetap menjual beberapa peralatan militer ke negara-negara seperti Sudan, Suriah, dan Korea Utara. Iran juga tidak dapat mengimpor peralatan militer seperti S-300 dari Rusia dan kemudian membangun penggantinya sendiri yang diberi nama Bavar 373. Pada tanggal 2 November 2012, Brigadir Jenderal Iran Hassan Seifi melaporkan bahwa Angkatan Darat Iran telah mencapai swasembada dalam memproduksi peralatan militer, dan kemampuan ilmuwan Iran telah memungkinkan negara tersebut mencapai kemajuan signifikan dalam bidang tersebut. Pada tahun 2016, Kementerian Pertahanan berkolaborasi dengan lebih dari 3.150 perusahaan nasional serta 92 universitas. Kementerian Pertahanan Iran mengklaim telah mulai memproduksi meriam laser pertahanan udara pada 16 November 2019. Pada 3 September 2020, Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami mengatakan negaranya mampu memproduksi lebih dari 38.000 suku cadang peralatan dan perangkat keras militer. Pada bulan Februari 2023, Iran melaporkan ekspor produk militernya meningkat 3 kali lipat pada tahun 2022. Sementara, swasembada kebutuhan militernya telah mencapai 93%. Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani mengklaim pada Maret 2024 terjadi peningkatan ekspor pertahanan sebesar 4 hingga 5 kali lipat. Negara Iran memiliki ideologi yang didasarkan pada agama Islam mazhab Syiah Imam 12. Untuk melaksanakan prinsip ini, maka diciptakan sistem velayat e-faqih atau supremasi kaum ulama, di mana seorang pemimpin agama memiliki hak untuk memberikan fatwa keagamaan dan sekaligus memegang kekuasaan tertinggi dalam masalah ketatanegaraan. Marja e-taklid atau ulama senior memiliki wewenang untuk memberikan fatwa hukum kepada masa penganut ajarannya yang tersebar di beberapa wilayah. Jumlah marja e-taklid di Iran sebanyak 8 orang. Tetapi Imam Khomeini yang merupakan pemimpin revolusi Islam Iran tahun 1979 kemudian dikukuhkan dalam konstitusi sebagai Ayatullah Uzma yang berkedudukan sebagai rahbar yang berkuasa di bidang politik sekaligus bidang keagamaan. Agama resmi negara Iran adalah Islam beraliran Ja'fari atau Syiah Imam ke-12. Terdapat pula aliran Islam lainnya yang bermazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki, serta Syiah Zaidiyah, dan pelaksanaan syariat-syariatnya dilindungi oleh undang-undang. Selain itu ada juga Yahudi, Kristen, Zoroaster, serta Armenian dan Assyria. Hukum tertinggi adalah Konstitusi Republik Islam Iran yang disahkan pertama kali oleh Majelis Ahli pada tanggal 15 November 1979 dan diamandemen pada bulan Juli 1989. Kepala pemerintahan dijabat seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 kali. Presiden dibantu oleh 9 orang wakil presiden yang membidangi tugas masing-masing, serta 21 menteri anggota kabinet. Sistem pemerintahan Iran menganut sistem presidensil dan parlementer, di mana anggota kabinet ditunjuk atau diangkat oleh presiden, tetapi harus mendapat persetujuan dari majelis, serta bertanggung jawab kepada presiden dan majelis. Presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat, leader, dan parlemen. Parlemen Iran merupakan lembaga legislatif yang beranggotakan 290 orang. Anggota majelis dipilih melalui pemilihan umum setiap 4 tahun sekali dengan sistem distrik.
Setiap 10 tahun, rasio anggota majelis ditinjau kembali sesuai dengan jumlah penduduk. Dalam laporan World Bank yang diperbaharui pada 20 Oktober tahun 2020, perekonomian Iran ditopang oleh sektor hidrokarbon, pertanian, jasa, serta kehadiran negara di bidang manufaktur dan jasa keuangan. Iran menempati peringkat kedua di dunia dalam hal cadangan gas alam dan keempat dalam hal cadangan minyak mentah. Pemirsa, hubungan diplomatik Indonesia-Iran dibuka sejak tahun 1950 pada tingkat kedutaan. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang pertama adalah Majen R.H. Abdul Qadir yang bergelar Duta Besar dan Menteri Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Pada akhir tahun 1960, Kedutaan Republik Indonesia dinaikkan tingkatnya menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menunjuk M. Basmin sebagai Duta Besar LBBP Republik Indonesia yang pertama. Hubungan politik kedua negara berjalan dengan baik, yang ditandai dengan saling kunjung kepala negara. Presiden Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia pada tahun 2006, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan balasan ke Iran pada tahun 2008. Kedua negara saling memberikan dukungan dalam pencalonan pada jabatan atau keanggotaan organisasi internasional. Pada tanggal 23 sampai dengan 24 Mei 2023, Presiden Republik Islam Iran, Sayyid Ibrahim Raisi, berkunjung ke Indonesia dengan tujuan memperdalam dan memperluas hubungan ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu agenda lawatan Presiden Sayyid Raisi ke Jakarta adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan penandatanganan dokumen-dokumen kerjasama di berbagai sektor. Pertemuan bilateral dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas situasi geopolitik dunia dan sejumlah potensi kerjasama kedua negara.